Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 21 Oktober 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian firman Tuhan. Jadilah sahabat yang baik bagi Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang kekasih, pernyataan Yesus yang dikutip Yohanes ini menarik untuk kita renungkan. Yesus menggantikan sebutan hamba menjadi sahabat kepada murid-muridnya, karena ia ingin menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan para pengikutnya bukan hanya hubungan antara guru dan murid, melainkan hubungan yang lebih erat dan penuh kasih. Dalam hubungan yang erat itu, para muridnya tidak hanya menerima ajaran Yesus, tetapi juga berbagi kehidupannya dengan mereka. Dalam kebudayaan zaman itu, sebutan hamba digunakan untuk menyebut seseorang yang berada di bawah penguasa atau majikan. Sebagai hamba, seseorang harus tunduk dan patuh kepada perintah majikannya tanpa ada ruang untuk berinteraksi secara pribadi. Budak hanyalah piranti sang tuan untuk memenuhi segenap kebutuhan. Budak bekerja sesuai perintah dan bukan dari keintiman dua orang sahabat. Namun dalam hubungan persahabatan yang dimaksud Yesus, terjadi perbaharuan. Sang budak mungkin akan tetap menjadi budak, sedangkan sang tuan adalah pemiliknya. Namun, Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya tidak seperti hubungan antara majikan dan hamba, melainkan lebih seperti hubungan antara sahabat yang saling mengenal, saling percaya, dan saling mencintai. Artinya, dengan menggunakan sebutan sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya didasarkan pada kasih, kepercayaan, dan pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Hubungan seperti ini memungkinkan para muridnya untuk terus belajar dan tumbuh dalam iman mereka, sambil saling mendukung dan memperkuat satu sama lain di dalam persekutuan mereka dengan Yesus dan dengan sesama. Persahabatan dengan Yesus akan menghasilkan iman dan tindakan yang positif dan membangun.
Saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan kita sekarang adalah, apakah makna pernyataan Yesus, "Aku menyebut kamu sahabat," bagi kita? Yang pertama, Tuhan menggambarkan hubungannya dengan para murid atau kita dalam tingkatan yang intim, yaitu sebagai sahabat. Dialah yang lebih dahulu memilih kita sebagai sahabatnya, bukan kita. Suatu anugerah yang tidak terkira, di mana Yesus Kristus telah memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Persahabatan akan terjalin karena di dalamnya ada kasih di antara dua pihak. Itu sebabnya Tuhan memberikan firman-Nya dan hukum-hukumnya itu untuk kita. Syarat utama persahabatan dengan Tuhan adalah ketaatan kita terhadap firman-Nya. Bersahabat dengan Tuhan berarti mau berjalan dalam terangnya selamanya, karena Ia terang dunia. Yang kedua, memiliki sahabat sangatlah berarti dalam hidup, apalagi jika kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Selama ini, mungkin kita hanya mengenal Yesus sebagai Bapa, Raja, atau Tuhan. Namun, apakah kita sudah mengenal Dia sebagai sahabat? Mungkinkah kita bersahabat dengan Tuhan? Sangat mungkin. Nats renungan kita pagi ini menegaskan bahwa Tuhan menyebut anak-anaknya atau pengikutnya sebagai sahabat, sebab Ia selalu dekat dengan kita. Dia ingin berbicara dari hati ke hati dengan kita. Dia ingin bergaul karib dengan kita. Bahkan Ia memberikan nyawanya untuk kita. Tapi kita sering menjauh darinya dan tidak pernah punya waktu untuk Dia. Menjadi sahabat Tuhan adalah bila kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu, jadilah sahabat yang baik bagi Tuhan dan sesama manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih setia Tuhan. Pagi ini kami sungguh berbahagia, terutama dapat mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berkati firman-Mu, agar firman-Mu itu menjadi bekal hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.